Sahabat Suharjaya dimanapun berada, selalu bahagia dan bersyukur serta berniat baik walaupun kecil. Hari ini kita akan membahas korporat filosofi. Setiap perusahaan yang hebat memiliki budaya perusahaan atau corporate culture yang unggul. Budaya yang unggul merupakan sumber kekuatan unik sebagai penentu keberhasilan perusahaan. Salah satu penentu budaya perusahaan adalah nilai-nilai atau values. Jalan dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis, perlu membangun budaya yang baik sebagai perekat dan pendorong untuk bertumbuh pesat secara berkesinambungan. Nilai-nilai dibangun berdasarkan keyakinan dasar core belief dari pemegang saham dalam mengembangkan perusahaan. Sasarannya adalah mendorong setiap subco membangun budaya yang mendukung pencapaian strategi perusahaan, memastikan nilai-nilai subco selaras dengan dan nilai-nilai perusahaan, memberikan panduan praktis untuk membangun budaya perusahaan yang unggul di setiap subco. Definisi budaya perusahaan. Beberapa definisi dari Edward Swen, suatu asumsi dasar yang dipelajari oleh suatu kelompok ketika memecahkan masalah terkait adaptasi dan integrasi dan terbukti bekerja sehingga diajarkan kepada anggota kelompok baru sebagai suatu cara untuk merasakan, memandang, dan berpikir apabila dihadapkan dengan situasi yang sama. Menurut Lewis, budaya adalah pemahaman atau pengertian bersama sekelompok orang. Pemahaman tersebut biasanya bersifat tacit dan hanya relevan untuk kelompok tersebut dan menjadi pembeda dengan kelompok yang lain. Menurut Henry Minbord, budaya adalah roh dari organisasi, keyakinan dan nilai-nilai dan bagaimana nilai-nilai mereka termanifestasi. Struktur organisasi adalah rangka tulang, daging, dan darah. Budaya adalah roh yang mempersatukan itu semua dan memberi kehidupan. Dari berbagai definisi oleh para pakar di atas, secara umum definisi budaya perusahaan adalah sebuah sekumpulan keyakinan bersama-sama yang dipegang oleh anggota organisasi dan sangat menentukan bagaimana seluruh manajemen dan karyawan bertindak. Budaya perusahaan terdiri dari elemen yang terlihat visible dan yang tidak terlihat invisible. Akan lebih mudah untuk melihat elemen yang visible dari sebuah budaya. Akan tetapi hasilnya tidak akan maksimal apabila organisasi hanya berfokus kepada elemen yang visible saja. Visible, artifact, aspek dari budaya organisasi yang bisa dilihat, dengar, dan rasakan, see, hear, and feel. Contoh, logo perusahaan, markas perusahaan, suasana kerja, kondisi lingkungan perusahaan, dan sebagainya. Untuk yang invisible, satu adalah belief, pemahaman mengenai keterkaitan antara satu dengan yang lain. Values, keyakinan yang stabil dan bertahan lama mengenai apa yang penting. Contoh, GE, Way, Apple, Way, dan sebagainya. Assumption, sesuatu yang sudah pasti terjadi dan seharusnya terjadi di organisasi. Contohnya, hal-hal yang tidak terlihat seperti asumsi bahwa kita bekerja di sini seperti dalam keluarga. Hal-hal penting dalam keterkaitan budaya perusahaan. Budaya perusahaan sangat penting bagi setiap organisasi untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Budaya perusahaan yang baik bisa menjadi perekat sosial sekaligus ala kontrol sosial untuk keberhasilan eksekusi strategi bisnis. Mengingat pentingnya budaya perusahaan, maka perusahaan perlu mempertimbangkan kecocokan nilai-nilai calon karyawan saat proses rekrutmen dan secara kontinu melakukan program untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai inti yang berlaku.
Pemimpin di setiap tingkatan organisasi adalah duta yang akan mengkomunikasikan budaya perusahaan. Komunikasi bisa dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Pemimpin adalah contoh role model dari pelaku utama dalam perusahaan. Oleh karena itu, setiap pemimpin di setiap tingkatan organisasi di dalam sebuah perusahaan perlu mencerminkan nilai-nilai. Nilai yang akan mendorong inisiatif karyawan sehingga dapat dihasilkan kinerja organisasi yang lebih baik. Pengembangan budaya perusahaan. Para pendiri founder menyadari dan percaya betapa pentingnya budaya perusahaan. Oleh karena itu, para founder merumuskan nilai-nilai dari perusahaan. Bisa berisi tentang integrity, etika, compassion, dan lain-lain. Sebenarnya, segenap karyawan perusahaan di dalam hati ini sanubarinya perlu memahami nilai-nilai yang dijabarkan ke dalam falsafah perusahaan. Tujuannya untuk lebih memperjelas dan mempertegas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Falsafah bisa macam-macam, bisa Anda definisikan sesuai dengan nilai-nilai yang akan dibangun. Nilai-nilai dijabarkan menjadi panduan perilaku utama, key behavior. Panduan perilaku utama menjadi pedoman praktis sekaligus fondasi agar setiap orang dan bagian dari organisasi perusahaan berpikir, bersikap, dan bertindak dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan. Nilai-nilai inilah yang harus dipegang teguh dan diyakini oleh semua karyawan untuk dipraktekkan dalam perilaku seluruh karyawan sehingga tercipta budaya perusahaan. Untuk tujuan praktis, falsafah dijabarkan menjadi nilai inti, core value yang mudah dipahami. Keseluruhan nilai tersebut disingkat menjadi dasar dari core value. Setiap nilai dijabarkan lagi dalam perilaku utama. Ada 3 tahapan dalam mengembangkan budaya perusahaan. Tidak semua tahapan harus dilewati. Setiap perusahaan yang sedang menjalankan program penanaman nilai-nilai, sedang membangun budaya perusahaan, cukup menyesuaikan perangkat yang ada. Hal yang harus diperhatikan dan dipastikan adalah nilai-nilai yang telah didefinisikan, dipahami, dan dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari. Bila perilaku telah secara konsisten dijalankan bersama, maka akan menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang baik mendorong pencapaian kinerja yang tinggi. Sebelum kita menjalankan, kita perlu mendiagnosa dari budaya organisasi, meninjau ulang dan membuat program budaya perusahaan. Kita perlu mendiagnosa apakah budaya yang ada saat ini sudah cocok atau belum dengan strategi perusahaan. Terminologi atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian saat mendiagnosa budaya perusahaan. Company strategy. Strategi perusahaan yang sudah diputuskan oleh manajemen puncak. Kedua, critical task. Strategic inisiatif untuk mencapai strategic objektif. Current culture, budaya perusahaan saat ini. Needed culture, budaya perusahaan yang diperlukan untuk berhasil di masa depan. Culture gap, kesenjangan budaya perusahaan saat ini dibandingkan dengan budaya perusahaan yang diperlukan masa depan. Contoh, sebuah perusahaan airline konvensional yang ingin bergeser menjadi maskapai berbiaya rendah low cost carrier, LCC. Setiap budaya perusahaan menganalisa situasi saat ini, mencatat norma-norma yang ada di perusahaan, dan mengidentifikasi norma-norma yang menghambat untuk menjadi airline LCC, dan norma-norma yang membantu menjadi airline LCC.
Berikut norma-norma yang masih relevan. Misalkan, kita mengharapkan norma value yang dibutuhkan atau to be yang kita inginkan. Dan kita harus membaca juga norma saat ini dan value saat ini, sehingga antara to be dan as is ada terjadi sebuah gap. Norma-norma yang sudah diperoleh dirumuskan menjadi falsafah perusahaan dan nilai-nilai yang disebarluaskan di seluruh perusahaan. Apakah ada gap atau tidak ada gap. Leader dan culture champion perlu mendefinisikan nilai-nilai inti core value perusahaan. Mendefinisikan nilai inti. Hasil retapan ini adalah definisi core value perusahaan. Core value akan memandu karyawan untuk berperilaku sesuai dengan budaya yang diharapkan. Tahapan ini dapat terjadi dengan dua kondisi subco perusahaan. Jika core value atau budaya belum ditetapkan, maka subco yang tidak mempunyai core value dapat menggunakan core value perusahaan sebagai referensi awal untuk mendefinisikan core value yang tepat. Jika sudah memiliki core value, namun perlu ditinjau ulang dan dikembangkan menjadi definisi yang baru, maka core value dari subco harus digali dan selaras dengan falsafah core value perusahaan. Subco yang sudah punya core value harus menyelaraskan melalui penilaian korelasi core value-nya terhadap falsafah perusahaan. Setelah core value subco diperoleh, maka nilai-nilai yang sudah disepakati dan dituliskan agar lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari perlu dijabarkan agar lebih jelas dengan menyiapkan panduan perilaku key behavior yang praktis dan panduan lainnya termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, misalkan perusahaan kelas dunia world class companies pada umumnya memiliki core value yang didefinisikan dan menjadi panduan berperilaku bagi karyawannya dalam menjalankan bisnis. Culture champion perlu bekerjasama dengan agen perubahan, change agent, akan mengembangkan dan membuat materi komunikasi dan mengkomunikasikan nilai-nilai inti. Hasil yang diharapkan adalah para karyawan memahami dan melakukan nilai-nilai inti dalam perilaku sehari-hari. Membangun visi bersama tentang budaya perusahaan menjadi hal penting agar seluruh manajemen dan karyawan memahami dan mempraktekkan nilai-nilai perusahaan. Untuk itu, perlu memilih role model dan agen perubahan yang akan menjadi duta budaya perusahaan. Role model terbaik adalah pemimpin di setiap tingkatan organisasi. Agen perubahan diambil dari berbagai fungsi dan tingkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program diseminasi nilai-nilai perusahaan. Para pemimpin dan culture champion perlu membuat program yang menyeluruh, konsisten, disiplin, dan melibatkan seluruh karyawan. Role model dan agen perubahan yang dipilih bertugas mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk mendiseminasi dan mengkomunikasikan nilai-nilai inti perusahaan. Materi komunikasi perlu dipersiapkan untuk situasi dan target audiens yang berbeda-beda. Diseminasi dan komunikasi mempunyai nilai sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi adalah proses untuk membuat karyawan memahami nilai-nilai inti perusahaan, perilaku yang diharapkan, dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk melakukan perannya di perusahaan. Sementara internalisasi adalah proses untuk membuat karyawan percaya ada sebuah belief, nilai-nilai inti perusahaan, perilaku yang diharapkan, dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk melakukan perannya di perusahaan. Hasil sosialisasi dan internalisasi, satu adalah keterampilan, kompetensi khusus yang ditunjukkan oleh tim dalam mengerjakan tugas
dan kemampuannya untuk memahami sekaligus menyelesaikan tugasnya tanpa perlu petunjuk tertulis. Kedua, kebiasaan berpikir, mental model, dan paradigma bahasa. Berbagai kerangka kognitif yang menunjukkan persepsi, pikiran, dan bahasa yang digunakan oleh seluruh karyawan dan termasuk karyawan baru di tahap awal proses sosialisasi. Nilai-nilai kebersamaan, memahami secara awal yang diciptakan oleh para karyawan selama berinteraksi satu sama lain. Metafora atau simbol, cara karyawan melihat dirinya yang secara tidak sadar dihargai atau tidak dihargai, tetapi berwujud dalam bangunan, tata letak ruang kantor, dan artefak lainnya. Pada tingkatan ini, budaya merefleksikan suasana emosi dan estetika terhadap kognitif atau tindakan evaluasi. Ritual formal dan perayaan. Cara karyawan merayakan peristiwa penting yang merefleksikan nilai-nilai inti atau pesan penting untuk karyawan seperti promosi, penyelesaian proyek, atau pencapaian milestone. Untuk membuat, paham, dan memastikan praktek sesuai dengan nilai-nilai inti tetap terjaga, semua program budaya perusahaan perlu sejalan dan selaras dengan sistem yang ada. Sistem dan program yang tidak sejalan dengan nilai-nilai inti perlu ditinjau ulang untuk disesuaikan. Tujuannya menyelaraskan antara sistem yang ada dengan nilai-nilai inti perusahaan. Artefak yang mempengaruhi nilai-nilai atau value driver diantaranya adalah struktur dan desain organisasi, sistem dan prosedur perusahaan, ritus dan ritual di perusahaan, perubahan desain fisik seperti ruangan, fasad, dan bangunan, cerita tentang peristiwa penting dan para pelaku sejarah, pernyataan formal di perusahaan seperti falsafah, kredo, dan semboyan. Untuk itu perlu diidentifikasikan artefak-artefak yang membantu mendorong praktek sistem nilai yang ada di perusahaan. Setelah melakukan komunikasi dan internalisasi, program budaya harus terus dilakukan dan dilanjutkan. Hasil dari tahapan ini adalah program sosialisasi dan internalisasi lanjutan, artefak, sistem, dan role model yang semakin mempertajam nilai-nilai inti perusahaan. Culture Champion bekerjasama dengan agen perubahan akan melanjutkan mengkomunikasikan nilai-nilai inti perusahaan. Hasil yang diharapkan adalah karyawan memahami dan melakukan nilai-nilai inti dalam perilaku sehari-hari semakin bertambah. Memperkaya dan memperkuat core values. Core values perusahaan telah disosialisasikan dan diinternalisasi pada semua karyawan. Perusahaan masih harus terus mempertahankan program-program budaya dalam rangka memperkuat dan memperkaya nilai-nilai inti. Untuk menjaga agar budaya terus hidup, organisasi perlu menyeleksi karyawan baru yang fit dengan budaya organisasi dan terus melakukan sosialisasi atas budaya yang ada. Leader dan top manajemen harus berperan sebagai duta budaya perusahaan. Untuk menjaga agar budaya perusahaan tetap terjaga, satu adalah selection, mengidentifikasikan dan menerima individu yang cocok dengan culture yang ada. Top management, senior eksekutif menentukan dan mengkomunikasikan norma organisasi. Organisasi perlu menjelaskan culture perusahaan kepada karyawan baru sehingga mereka dapat melakukan proses adaptasi yang tepat. Culture Champion bisa mengukur efektivitas program budaya untuk 3 tingkatan level. 1. Awareness, 2. Behavior, dan performance.
Level 1 merepresentasikan dampak jangka pendek dan level 3 merepresentasikan dampak jangka panjang. Beberapa aspek diukur di setiap tahapan program pengembangan budaya perusahaan. Culture champion harus memodifikasi sesuai dengan proses pengukuran yang dilakukannya. Survei adalah pendekatan yang lazim digunakan untuk mendapatkan atau mengukur efektivitas dari program pengembangan budaya perusahaan. Proses ini adalah proses survei dasar. Untuk itu, Culture Champion butuh memodifikasinya berdasarkan kebutuhan praktek di lapangannya. Hal yang perlu diingatkan adalah konsistensi tim dan pemimpin terus-menerus melakukan program culture yang berkelanjutan dan melakukan perbaikan jika terdapat kekurangan sekaligus memperkuat core values. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saat pandemi perlu perusahaan merefleksikan apakah nilai-nilai perusahaan masih relevan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk mendukung konten-konten video selanjutnya lebih baik dari segala sisi.